Kerunyaman tiga sektor itu saling bersangkut paut dan melahirkan bendu alias marah, yang selanjutnya jadi ciri pokok zaman edan alias kolo bendu. Kalau ada keadaan kacau, masyarakat sering merujuk pada ramalan Jayabaya, tanpa mau meneliti apakah ramalan itu benar-benar dari Prabu Jayabaya atau sekedar omong kosong. Prabu Jayabaya oleh rakyat Jawa diletakkan dalam jajaran Ratu Adil yang pernah memimpin tanah Jawa. Ia ditahbiskan berasal dari kalangan waliullah. Banyak gerakan Ratu Adil yang menyatakan memiliki dan didukung pasukan sirullah berupa malaikat, jin, dan lembut. Alam diajar kelainan, sikon objektif manusiawi dan kehidupan, syarat dengan penyimpangan di segala sektor. Di sektor alam misalnya, terjadi banyak gempa bumi, banjir, hujan topan semau sendiri, atau tiba-tiba mogok total. Matahari marah, pantai berubah letak. Sampai saat ini, ramalan Prabu Jayabaya sering menjadi rujukan untuk menganalisis peristiwa kontemporer. Kalau ada keadaan kacau, masyarakat sering merujuk pada ramalan Jayabaya, tanpa mau meneliti apakah ramalan itu benar-benar dari Prabu Jayabaya atau sekedar omong kosong. Pada saat-saat tertentu, makam Jayabaya di daerah Mamenang, Kediri banyak dikunjungi para peziarah dengan berbagai macam tujuan. Para peziarah itu meyakini bahwa Prabu Jayabaya mampu menangkap keluh kesahnya. Bahkan bila perlu mereka itu datang untuk minta doa restu agar cita-citanya dapat terkabul. Mereka yang telah membaca jangka Jayabaya misalnya tidak akan heran lagi dengan berbagai kejadian seperti krisis ekonomi, naik turunnya seorang pemimpin, dan krisis sosial yang terjadi dewasa ini. Karena semua itu sudah termuat dalam kitab-kitab kuno. Dalam Babat Tanah Jawi yang ditulis Pangeran Kadilango II, disebutkan Kerajaan Daha, Kediri, hancur pada 1222 di zaman Raja Kertajaya. Saat itu terjadi kekacauan dan kekalutan sosial, gonjang-ganjing politik, dan berbagai macam bencana alam. Raja yang bagi orang Jawa dianggap sebagai penyangga hubungan antara jagat gede dan jagat cilik berlaku lalim dan sewenang-wenang terutama kepada para ulama dan rakyat kecil. Prabu Kertajaya dikenal sewenang-wenang kepada para Brahmana. Di samping itu, beliau seperti dituliskan dalam berita Cina, suka berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Sedangkan Kenarok, ia Raja Singosari dengan cerdik memanfaatkan problem internal di kerajaan Kediri untuk memperkuat posisi Singosari. Dalam kitab Pararaton disebutkan, pada tahun 1222, setelah Kenarok menewaskan Tunggul Ametung dan memperistrikan Dedes, ia menaklukkan kerajaan Daha, Kediri. Pusat kekuasaan kemudian berpindah ke Singosari yang berada di daerah Malang sekarang. Pergeseran dan perebutan kekuasaan ini juga dapat dibaca berdasarkan Kekawin Wristo Sancoyo dan Kekawin Lubdoko, karya Empu Tanakung yang hidup pada masa Kenarok bertahta. Jangka Jayabaya ini meramalkan keadaan manusia pada zaman Kaliyuga atau zaman kerusakan, di mana nilai-nilai sosialnya menjadi serba terbalik dan tatanan alam menjadi rusak. Beberapa pakar sejarah, politik, dan ekonomi mengatakan pada saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami zaman Kaliyuga sebenar-benarnya. Masyarakat sudah benar-benar melihat angkara murka merajalela, penguasa yang lalim, serta manusia yang mabuk doa, dan rakyat kecil mengalami kesengsaraan yang berlipat ganda. Zaman Kaliyuga ini adalah suatu ironi bangsa. Kertayuga, suatu zaman emas, zaman gemilang,
Zaman yang digambarkan oleh dalang dengan kalimat gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Gambaran ini pula yang ingin diwujudkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Akan tetapi kandas di tengah jalan. Akan tetapi siklus tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui tangan sang pembebas atau Ratu Adil. Paham Ratu Adil inilah yang sangat meluas di kalangan rakyat. Prabu Jayabaya oleh rakyat Jawa diletakkan dalam jajaran Ratu Adil yang pernah memimpin tanah Jawa. Ia ditahbiskan berasal dari kalangan waliullah. Banyak gerakan Ratu Adil yang menyatakan memiliki dan didukung pasukan sirullah berupa malaikat, jin, dan lembut. Ciri dan perlambang zaman edan dalam ramalan Jayabaya ialah kekacau baluan yang total, luas, mendalam. Alam diajar kelainan, sikon objektif manusiawi dan kehidupan, syarat dengan penyimpangan di segala sektor. Di sektor alam misalnya, terjadi banyak gempa bumi, banjir, hujan topan semau sendiri, atau tiba-tiba mogok total. Matahari marah, pantai berubah letak, sawah ladang meranggas, anak kambing makan tekek, ular mandi api, keledai jadi raja hutan, kera naik kuda, dan seterusnya. Yang mengerikan dari zaman edan ialah penyimpangan dalam kehidupan. Penyimpangan ini kompleks tapi berpangkal pada tiga hal. Tiga hal itu ialah artati alias uang, nistana berarti kemelaratan, dan jutia alias kriminalitas. Zaman edan ditandai mata manusia jadi hijau sampai merah ketika melihat uang. Orang jadi rakus, homo homini lopus jadi sikap hidup. Menyangkut nistana, kemelaratan dalam arti luas. Maka zaman ditandai bukan hanya kemelaratan material, tapi juga etik, moral, spiritual. Nilai-nilai moral kacau, moral bejat meluas dan tak disadari, maling berkhotbah menjadi nafas sehari-hari. Zaman edan ditandai meluasnya kejahatan saat maling, kecu, garong, perampok, pembunuh, pemerkosa, penipu, penyiksa, pembohong, koruptor, manipulator, dan sejenisnya merajalela. Kerunyaman tiga sektor itu saling bersangkut paut dan melahirkan bendu alias marah, yang selanjutnya jadi ciri pokok zaman edan alias kolo bendu. Cirinya mayoritas orang gampang marah-marah, banyak konflik, angkara murka jadi raja. Zaman Kertayuga dan zaman edan itu lebih menyangkut sirkuit. Pujangga menulis, terikat zamannya ialah budaya feodalistik yang tak akan pernah memakai rakyat jelata, sebab gengsi sebagai sumber inspirasi.